Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa dalam memahami dan menerapkan disiplin positif di pesantren, khususnya pada tingkat sanawiyah, ada beberapa rangkaian pengetahuan ataupun juga skill yang harus dikuasai. Pertama, tentang perkembangan peserta didik. Kedua, tentang hukuman versus disiplin positif. Ketiga, tentang perilaku misbehave. Keempat, tentang bullying. Kelima, tentang konsekuensi logis. Keenam, tentang hukuman dan penguatan. Ketujuh, tentang manajemen konflik. Dan yang terakhir, tentang penerapan disiplin positif baik di dalam pengelolaan kelas maupun di dalam pesantren itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, pada unit pertama ini kita akan berbagi tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Unit ini akan menghantarkan kita untuk memahami pentingnya pendidik memahami dan mengenal perkembangan peserta didiknya atau santrinya, agar dapat menentukan perlakuan yang tepat dalam menghadapi peserta didik atau santrinya. Oleh karena itu, maka tujuan yang hendak dicapai pada unit ini yakni agar pendidik dapat pertama, memahami konsep perkembangan peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi ciri perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, memahami tugas dan perkembangan peserta didik. Yang ketiga tujuan ini terintegrasi dengan konsep Islam. Bapak Ibu, dalam memahami konsep perkembangan peserta didik atau santri di tingkat sanawiyah, ada dua terminologi yang harus kita ketahui, yakni pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses perubahan progresif yang bersifat kuantitatif. Misalnya, bertambah besar atau bertambah tinggi dari ukuran sebelumnya yang seiring dengan bertambahnya waktu. Sementara perkembangan merupakan proses progresif yang bersifat kualitatif yang terjadi melalui kematangan dan proses belajar. Misalnya, bakat, potensi, emosi, dan lain-lain sebagainya. Proses perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor genetika atau hereditas dan faktor lingkungan yang merupakan faktor eksternal yang membentuk dan mempengaruhi perkembangannya. Bapak Ibu, terdapat beberapa aspek perkembangan peserta didik atau santri. Setiap aspek perkembangan tersebut itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Tidak mungkin satu aspek bisa berkembang optimal tanpa diikuti oleh aspek lainnya. Aspek perkembangan yang dimaksud seperti perkembangan fisik dan motorik, perkembangan sosio-emosional, perkembangan kognitif, dan perkembangan moral. Setiap aspek perkembangan itu memiliki ciri yang berbeda-beda sesuai dengan tahapan perkembangan yang mana peserta didik tingkat sanawiyah itu berada pada masa remaja yang usianya antara 10 sampai 19 tahun. Ciri pertama dapat dilihat pada perkembangan fisik. Hal yang paling dikenal yakni masa pubertas. Karena saat itu terjadi perubahan fisik yang sangat pesat. Usia pubertas antara laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan. Biasanya, remaja perempuan lebih dulu mengalami pubertas. Mereka juga berbeda dalam hal ciri-ciri perkembangan sekunder atau fisiknya. Contohnya, tumbuh kumis, otot terbentuk, mimpi basah, dan lain-lain pada remaja laki-laki. Sementara pada perempuan ditandai dengan tumbuh payudara, menstruasi, dan lain-lain pada remaja perempuan. Sama halnya dalam Islam Bapak Ibu, laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda.
sebagaimana dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 35. Namun, mereka memiliki posisi yang sama di hadapan Allah yang ditegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Ciri perkembangan kedua dapat dilihat pada perkembangan kognitif. Bapak Ibu, berdasarkan teori tahapan perkembangan kognitif dari Piaget, usia peserta didik di tingkat sanawiyah itu dapat dikategorikan berada pada tahap formal operasional. Nah, pada tahap ini, anak sudah dapat berpikir logis tentang berbagai macam hal yang bersifat abstrak. Sudah mulai sistematis dan ilmiah dalam memecahkan masalah. Mulai mampu merumuskan perencanaan strategis atau mengambil keputusan serta sudah memiliki konsep tentang masa depannya dengan membuat perencanaan untuk mencapainya. Selanjutnya, perkembangan sosio-emosional yang ditandai dengan ciri-ciri terjadinya perubahan suasana hati yang cepat. Selanjutnya, adanya perasaan malu atau tidak percaya diri saat tubuh mereka berubah. Selanjutnya, meningkatnya keinginan untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal yang baru. Adanya tekanan untuk masuk ke dalam kelompok teman sebaya tertentu, dan munculnya rasa suka terhadap orang lain. Terakhir, perkembangan moral yang ditandai dengan ciri tingkat moralitas remaja sudah lebih matang sebagai hasil interaksi sosial. Adanya konsep moralitas tentang kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Adanya rasa puas dari penerimaan dan penilaian positif dari orang lain. Adanya loyalitas terhadap norma yang berlaku. Dan yang terakhir, berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. Nah, ciri ini termasuk dalam tingkatan moralitas konvensional dari Colbert. Bapak Ibu, anak yang berada pada usia remaja dapat memahami dirinya yang unik dan berbeda dari anak lainnya. Namun, memiliki tugas perkembangan yang sama, yakni menemukan identitas diri dan mempersiapkan fitrah, bakat, potensi, emosi, dan lain-lain untuk menghadapi masa dewasa awal. Secara spesifik, tugas perkembangan pada usia remaja tingkat sanawiyah ini, pertama, mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengenal sistem etika dan nilai-nilai pedoman hidup sebagai individu. Ketiga, mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Keempat, mengenal potensi, bakat, dan minat serta arah kecenderungan karirnya. Kelima, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima di kehidupan sosial yang lebih luas. Keenam, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebayanya dalam peranannya sebagai laki-laki dengan perempuan. Ketujuh, mempersiapkan diri menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri. Yang kedelapan, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebayanya. Terkait dengan tugas perkembangan peserta didik usia remaja, sangat menarik kita melihat kisah remaja Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ismail alaihi salam. Saat Rasulullah SAW remaja, telah banyak tugas perkembangan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, seperti berdagang ke luar negeri. Buktinya, pada usia 12 tahun, Rasulullah telah diajak Abu Talib
untuk ikut kafilah dagang ke Syam. Bahkan pada usia 17 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi pemimpin kafilah dagang ke luar negeri hingga ke 17 negeri. Kedua, saat menginjak usia 20 tahun, Rasulullah memiliki pengalaman diplomasi. Pasca kembali dari peperangan Fijar, Rasulullah terlibat dalam diplomasi dan negosiasi yang dikenal dengan perjanjian Hilful Fudul. Hal tersebut menggambarkan bahwa Rasulullah lebih menyukai perdamaian dan upaya persuasif dalam memecahkan masalah daripada cara-cara kekerasan dan depresif. Begitu pula saat Nabi Ismail alaihissalam remaja, sudah diperhadapkan dengan amanah yang begitu besar. Itu diawali pada suatu malam Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi dalam tidurnya, di mana ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya Ismail. Dalam surah As-Saffat ayat 102 dipaparkan, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu. Insya Allah engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar." Jawaban tersebut menunjukkan bahwa Nabi Ismail di usia remajanya telah memiliki kemampuan mengelola emosi yang baik karena berhasil menenangkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa dirinya akan bersabar. Sehingga Bapak Ibu, jika peserta didik mampu menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik, maka ia akan menjadi pribadi yang dapat berfungsi sepenuhnya sebagaimana pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ismail alaihissalam di masa remaja. Sebaliknya, jika gagal, maka akan menghambat tugas perkembangan berikutnya dan akan memunculkan perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Meskipun perkembangan terjadi secara sunnatullah atau sesuai ketetapan Allah sebagaimana dalam surah Al-Insyikak ayat 19, maka tetap diperlukan upaya dari manusia untuk memaksimalkan perkembangan dirinya. Seperti dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Anak didik merupakan potensi yang selalu diarahkan pada hal-hal positif karena akan berdampak pada masa depan mereka. Seperti pada surah An-Nisa ayat 9. Oleh karena itu, sangat penting mengkondisikan lingkungan terbaik untuk mendukung perkembangan dan tumbuh kembang anak. Sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bicaralah kepada orang lain sesuai dengan apa yang mereka pahami. Hadis riwayat Bukhari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dalam menerapkan disiplin positif di pesantren. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.